Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengujian web service menggunakan API RESTful Server. Di sini, langkah yang pertama yaitu saya mencari dulu, kelompok kami mencari dulu GitHub Sys Circus untuk apa namanya tuh config dari kode igniternya. Jadi nanti di sini kita eh, atur dulu config-nya, index space-nya dihapus, juga mengcopy paste untuk apa namanya tutorial dan juga tambahan file untuk REST-nya. Jadi nanti semua config di sini menyesuaikan dengan referensi beliau Sriska Sarkis gitu. Di sini setelah selesai dikonfigurasi, saya langkah pertamanya adalah membuat dulu folder API di controller yang mana di dalamnya itu berisi baju sale, customer, example, dan key ini dari milik GitHub-nya beliau. Dan yang terakhir adalah pembayaran. Sehingga nanti kalau misalkan kita untuk mempelajari contoh, metode, function, get, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kan dia manual untuk menambahkannya. Ini untuk pemanggilannya, parameter, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk key-nya, gitu. Jadi kita bisa lihat dulu referensinya seperti apa. Nah, selanjutnya setelah membuat eh, keempat folder ini, kita juga buat dengan modelsnya. Modelsnya ini kebetulan kelompok kami tidak dipisah ya, jadi langsung aja hanya yang dibedakannya itu dari NPM-nya saja. Jadi kalau misalkan ini baju dan baju PHP-nya untuk controllernya. Di sini yang pertama adalah kita panggil dulu nih public function untuk construct-nya, parent, panggil construct-nya this load model. Modelnya mana? Modelnya dari sini baju underscore model. Ini saya menggunakan kata ganti baju. Terus untuk this metodenya, ini saya menggunakan limit. Limitnya itu sebenarnya bisa kita atur ya, mau berapa kali, apakah mau dua kali dalam 1 jam, mau 3 kali, begitu juga. Kebetulan karena di sini saya masih apa namanya mengklik send untuk melihat, jadi saya dibuat 100 saja. Lalu di sini ada public function untuk get. Nah, untuk get ini adalah mengambil data. Kalau misalkan ambil datanya itu dia menggunakan ID, berarti dia tanpa menggunakan ID berarti dia panggil semua data yang ada di database-nya. Kalau misalkan kita panggil ID-nya misalkan sekian, ID nomor 1, maka yang muncul juga ID nomor 1 gitu. Untuk responnya di sini ada HTTP oke, respon control-nya. Kalau misalkan dia menampilkan bajunya maka statusnya true. Tapi kalau misalkan dia tidak ada ID-nya maka dia akan menampilkan ID not found gitu. Bisa nanti kita coba. Gitu juga untuk di modelnya public function get baju. Di sini return balikin datanya dari ambil datanya dari mana? Dari tabel database baju 834 namanya. Terus result langsung atau selain daripada itu kita ambil database yang mana get where baju 834 dari ID-nya gitu. Kita panggil ID-nya. Selanjutnya di sini ada public function untuk index delete. Nah, untuk delete ini kita pindah dulu nih, kita ubah dulu dari postman-nya, kita ubah dari get-nya menjadi delete. Setelah itu kita pindah ke body. Body-nya kita tinggal manggil ID-nya aja di sini. ID this delete ID-nya ID berapa yang kita hapus gitu. Kalau misalkan dia berhasil, ya udah dia no content berarti berhasil kosong. Tapi kalau misalkan dia ID-nya salah nih, maka dia akan hasilnya not found. Gitu juga dengan modelsnya gitu. Di sini ada this database delete where yang mana ID bajunya sekian gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk post. Post itu berarti kita akan menambahkan database-nya.
data database-nya yang mana? Ya, yang ini. Dari mana? Dari yang pertama ada baju ID, berapa dispose baju ID, sekian. Ini data-datanya menyesuaikan yang ada di dalam tabel database yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, Guntur Hermawan. Selanjutnya, jika di sini create bajunya berhasil, maka dia akan menampilkan statusnya true. Akan ada message new baju has been created. Yang perlu diingat adalah susunan dari tabel-tabel ini dia harus sama gitu dan harus terisi gitu. Begitu juga dengan modelnya insert, masukkan baju berapa, apa datanya gitu. Lalu kalau misalkan kita mau merename baju, apabila ada data kesalahan, misalkan kita tinggal panggil aja sama persis dengan yang di index post, tapi yang harus kita tambahkan adalah di postman-nya ID-nya gitu. ID-nya berapa? Nah, kebetulan karena di postman ini saya sudah menggunakan key-nya XIP, key-nya value-nya penjualan. Jadi di sini di localhost-nya key ini sudah saya tambahkan manual untuk key-nya penjualan 834. Tahu kita mengetahui XAPK-nya dari mana? Dari sini. Res. Kita lihat dulu nih dari controller reserve ada yang namanya tuh res, di config. Nah, di sini ada. Di sini kita tinggal find aja apa X strip AP key-nya. Nah, res name-nya XAP key-nya. Kebetulan karena di sini udah dibuat berarti password-nya dia apa? Penjualan 834. Nah, juga di sini saya buat untuk authorization-nya dia basic ya. Nah, di sini rest out-nya dia basic. Jadi, untuk password-nya itu sendiri dia menyesuaikan yang diketik di sini. Nah, kebetulan di sini ada dua ya. Ada admin 1234 sama Sandika gitu. Coba kita buat panggil dulu. Untuk yang get di sininya baju penjualan ya, kita masukkan XCPK-nya penjualan 834 sen. Ini harusnya sama ya datanya. Panggil. Nah, ini ada datanya 2, 3, 5, 6. Coba kita lihat di localhost-nya apakah sama apa tidak. 2, 3, 5, 6 sama ya teman-teman semua. Nah, itu untuk pemanggilan keseluruhan. Coba kalau misalkan kita tambahkan ID-nya. Baju underscore ID-nya. Di sini kita panggil yang nomor 6 saja misalkan. Send, maka yang munculnya seharusnya yang nomor 6 saja. Nah, di sini statusnya true. Datanya mana? Datanya ini. Hanya ada satu ya. Gitu teman-teman semua. Lalu selanjutnya setelah kita panggil itu coba kita untuk delete ya. Nah, untuk kita tambahkan data aja dulu ya. Untuk tambahkan data, ini kita harus sesuai nih nama bajunya, apa brand bajunya, material, harga baju, foto baju. Nah, karena foto bajunya itu sebelumnya di kode enter itu kan bisa diupload. Kalau di sini kan kita manual ya, teman-teman semua. Jadi kita tambahkan aja, ketikan di sininya default PNG-nya. Jadi apa extension dari fotonya tersebut harus berbentuk PNG gitu. Terus coba ini sebelumnya sudah saya ketik nama baju underscore 834, kaos brand bajunya Penguin, material bajunya misalkan satin atau misalkan dalam ukuran L sekian, ukuran XL sekian. Itu tuh kita tinggal menyesuaikan saja. Ini harga bajunya 500.000, foto bajunya default PNG. Jangan lupa masukkan juga XAPK-nya, penjualan 834. Coba kita klik send. Dia error, ininya belum
belum diubah ya. Kita tambahkan dulu ininya berarti post. Kita ubah dulu. Send. Nah, true, new baju has been created, berarti berhasil ya. Di sininya kita masuknya ke body, terus ke SWW form on recorded. Coba kita balik lagi ke param get. Apakah dia ada? Ini untuk yang ID-nya jangan di ini. Berarti dia sebelumnya saya udah pernah bikin juga. Ada beberapa yang dihapus. Nah, ini masuk berarti ya. 11, kaos, penguin, satin, sekian foto bajunya. Nah, kalau misalkan kita mau put nih, mau mengupdate datanya, kita tinggal masukkan aja ID-nya di sini. ID-nya berapa? 11. Berarti kita harus tahu juga apakah yang udah tambah di sini akan otomatis tambah di localhost? Jelas. Coba kita refresh di sini harusnya ada ya, 11 di sini. Nah, ini dia 11 kaos penguin satin 500.000 default PNG gitu. Jadi berhasil ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan untuk put ini kita tinggal ubah aja, lalu kita harus mengetahui ID-nya berapa, 11 aja langsung kita klik send. Nah, yang terakhir itu adalah dari basic ini authorization-nya karena sebelumnya kan udah diganti nih. Ini kita pilih type-nya basic sama dengan yang tadi udah kita ubah di sini. Apa out-nya itu basic result-nya gitu. Udah diubah, kita masukkan username sama passwordnya admin 1234 aja. Terus, jadi ini tuh untuk pengamanan data. Udah mah kita pengamanan datanya sama XAPI key-nya. Penjualan 834 key-nya dari database. Terus kita out lagi. Jadi bisa lebih aman. Tapi akan lebih baiknya kalau misalkan teman-teman semua menggunakan REST token ya. Gitu. Begitu pula dengan yang baju sales, dengan yang pembayaran, dengan yang customer, gitu. Di sini, apabila teman-teman sudah memahami bagaimana cara kerja API-nya, di sini teman-teman bisa langsung copy paste saja. Yang membedakannya adalah kita harus tahu nih mana nama tabel, nama database-nya, sama modelnya, gitu. Di sini kita tinggal ubah aja ID-nya berapa, ID-nya sekian. Sama, ini untuk apa namanya REST controller message response-nya itu kebetulan dari mulai baju sales, pembayaran sama customer ini kita samakan saja ya, agar tidak nambah ini. Nah, di sini kita masukkan datanya sama untuk yang customer. Seperti itu. Gitu. Kalau misalkan kita coba untuk balik ya ke param, kita coba untuk yang customer. Customer. Oke, cek besar ya. Ini kita jangan masukkan ID. Kita masukkan aja apa XAPI key-nya. X strip API strip key. Oke, di sini value-nya kita ubah jadi apa tadi? Penjualan 834. Oke, klik send. Nah, seperti ini. Ini berhasil ya teman-teman semua. Begitu pula dengan yang delete, dengan yang post, dan yang put. Kalau misalkan untuk yang delete, bisa kita mau mendelete data yang nomor 7 ini ya. Kita pindah ke body, kita cukup panggil ID-nya saja. Jadi yang lainnya nggak usah di checklist. Nih, foto baju nggak usah. Nah, ini kita hanya panggil ID-nya, berapa misal ID-nya customer ID 834. Kita ubah dulu. Misal yang nomor 7 ya, ini yang saya hapus. Oke, kita ubah dulu, jangan lupa ininya delete. Pindahkan body ininya DX triple W form. Oke, kita klik send. Nah, kosong ya, karena tadi kan di codingannya untuk yang delete itu dia apa? No content. Kalau misalkan dia berhasil, tuh kan. Kalau misalkan dia berhasil, coba kita pindah lagi ke param, terusnya kita get XAPI-nya nomor 7 ada atau tidak. Nah, 4, 5, 6 udah habis.
kita lihat di localhost-nya nomor 7 di customer itu berarti sudah tidak ada. Berarti berhasil ya gitu teman-teman semua. Seperti itu untuk pengujian web service API-nya dari kelompok kami, kelompok 5 penjualan, perwakilannya saya Salsa Nurul Salama beserta rekan saya Guntur Guntur Hermawan. Hermawan. Mohon maaf ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan yang memang belum sepenuhnya kami pahami dengan seksama. Sekian dari Dan dari kelompok kami. kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.